Tuhan dan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. Haji Muhammad Kasuba dan Basri Salama, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 nomor urut 3. Memberi kuasa kepada Zainuddin Paru, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, memberi kuasa kepada Hendra Kasim, SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Sherly Coanda dan Sarbin Sehe, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024 nomor urut 4, memberi kuasa kepada Profesor Denny Indrayana PhD dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tengah waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan pihak terkait secara tidak jujur. Menurut Mahkamah, pokok permasalahan yang dipersoalkan pemohon dalam perkara aku adalah hal yang terkait dengan prosedur pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti hingga penetapan calon pengganti yang telah dilaksanakan oleh termohon yang menurut pemohon tidak sesuai dengan mekanisme tata cara dan prosedur yang benar. Terhadap dalil pemohon tersebut dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa jajaran termohon telah melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan dengan benar. Berdasarkan peraturan perundangan terhadap semua bakal pasangan calon dengan diloloskannya bakal pasangan calon pengganti dari pihak terkait yang menggantikan suaminya yang mengalami kecelakaan yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang benar dan transparan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta telah membuktikan tidak adanya pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dapat membatalkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Terlebih lagi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam tahapan pencalonan khususnya terkait dengan kesehatan pihak terkait secara tidak benar. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa termohon dalam proses penggantian pasangan calon gubernur yang digantikan oleh pihak terkait, Sherly Coanda, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, sehingga menurut Mahkamah pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti hingga penetapan calon pengganti telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang benar. Hal lain yang juga menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara aku adalah adanya fakta bahwa termohon sama sekali tidak menghalang-halangi hak masyarakat dan juga pasangan calon lain untuk memberikan saran, masukan, dan laporan terkait dengan proses penggantian pasangan calon pihak terkait aku. Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa termohon telah melakukan pelanggaran dalam hal ini pengusulan bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bukan hanya bagi pemohon dan juga bagi pasangan lain, namun juga bagi masyarakat Maluku Utara. Selain itu terbukti bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya telah berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pengusulan
bakal calon pengganti, pemeriksaan bakal calon pengganti, hingga penetapan calon pengganti dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kekurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu kada di Provinsi Maluku Utara. Sebab Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan nomor 002 dan seterusnya bertanggal 28 Oktober tahun 2024. Terkait adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dalam menetapkan Shirley Juanda terkait dengan pengajuan permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan verifikasi dan menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat material sehingga tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon terkait dengan penetapan penggantian pasangan calon nomor urut 4 atas nama Shirley Juanda cacat formil dan cacat yuridis adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pihak terkait Shirley Juanda yang tidak mengikuti syarat uji publik untuk menjadi calon gubernur sehingga penetapannya menjadi cacat formil dan cacat yuridis, menurut Mahkamah dalil aku tidak benar adanya oleh karena ketentuan terkait kewajiban uji publik telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga norma mengenai adanya kewajiban uji publik bagi pasangan calon sudah tidak berlaku lagi, dan oleh karenanya hal terkait dengan dalil aku tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon. Hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait dengan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisihnya sebesar 38% atau lebih dari 13.910 suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan seluruh kesimpulan dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:03 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti serta dihadiri